sekolah minggu online. Semuanya udah siap kan buat ibadah hari ini? Siap ya adik-adik ya? Nah, kalau gitu sekarang kita mau angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Kita mau katakan terima kasih pada Tuhan atas semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan setiap hari pada kami semua ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Minta tolong Tuhan untuk siapkan hati kami supaya kami bisa duduk dengan manis dan bersemangat dalam memuji Tuhan dan juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Tadi jangan lupa ya, kalau setiap ada kata jalan, kita balik arahnya ya. Oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Adik-adik, mari kita siapkan waktu kita untuk dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berbakti beribadah kepada Engkau. Mohon Tuhan yang tolong kami biar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah Sohejan untuk dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lausa mau ajak kalian belajar berhitung. Siapa nih yang paling pintar berhitungnya dan paling cepat ya? Ayo siap-siap ya. Berapa jumlah hari dalam satu minggu? Iya bener, 7 hari. Yuk kita sebutin hari apa aja.
hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, apa sih yang kita lakukan dalam satu minggu itu? Dari Senin sampai Minggu, lama kan 7 hari ya. Coba kita lihat dengan teman-teman kita yang di sini. Sama nggak kegiatan mereka dengan kegiatan kalian? Wah, lihat tuh pagi-pagi udah bangun. Bangun pagi. Tubuhnya sehat ya, segar, harus berterima kasih sama Tuhan, berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Setelah itu mandi, sikat gigi. Terus ngapain? Sarapan jangan lupa, makan jangan lupa, berdoa. Setelah itu duduk deh di depan komputer ya. Ngapain? Bener, sekolah online di depan komputer atau di depan HP-nya ya, atau gadget lainnya ya. Sekolahnya online, jadi duduk di situ tepat waktu, langsung belajar. Kalau ada beberapa teman kita yang sudah pergi ke gedung sekolah, harus lebih pagi lagi bangunnya supaya nggak terlambat ya. Nah, setelah itu belajar. Habis belajar mungkin makan siang. Habis makan siang belajar lagi mungkin. Aduh, banyak PR-nya gitu ya. Nonton TV juga sebentar paling ya. Udah capek, malam-malam udah tidur. Sebelum tidur jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, terus lihat hari Selasa ini teman kita yang perempuan ngapain nih? Sama, bangun tidur, berdoa, sikat gigi, mandi, jubur. Terus dia ngapain lagi? Ya, dia duduk juga di depan seperti kalian di depan komputer ya, belajar, sekolah online ya. Tapi dia ada waktu masih main-main hula hoop ya, aktivitas olahraganya masih dilakukan. Nah, hari Rabu ngapain lagi? Apa yang dikerjakan? Wah, lihat apa yang beda tuh di gambar itu. Wah, tumpukan bukunya tinggi sekali. Banyak sekali PR-nya, banyak lagi ulangannya juga banyak. Harus ngumpulin aktivitas divideokan juga. Wah, capek ya sekolah terus ya. Terus hari Kamis ngapain tuh teman kita yang perempuan? Wah, dia lebih santai hari Kamis. Walaupun pagi-pagi tetap sama. Bangun tidur, terus berdoa dulu. Setelah itu baru mandi. Habis mandi makan. Jangan lupa kita berdoa lagi. Setelah itu, wah, dia masih bisa olahraga dulu ya. Terus dia juga bisa harus sekolah juga online. Terus dia bisa melakukan apa? Hobinya. Dia hobinya menggambar. Dia bisa menggambar ya. Kalau teman-teman, adik-adik siapa yang suka menggambar? Nah, boleh lakukan menggambar ya. Nah, di rumah ya. Ya, kalau yang suka bermain piano, boleh main piano. Terus olahraga ya kalau ada waktu ya. Nah, tadi hari apa? Hari Kamis ya. Sekarang hari Jumat. Coba lihat apa yang dilakukan hari Jumat. Wah, sama. Harus sekolah juga. Terus kalau sore harinya mau ngapain? Mungkin belajar juga. Tuh udah capek, mak bobo sebentar. Terus dikasih mama papa nonton sebentar. Dan malam udah harus bobo lagi karena besok pagi juga harus bangun pagi. Tapi besok hari? Bener, besok hari Sabtu. Kalau Sabtu sekolah nggak? Oh, kalau Sabtu kadang ada teman-teman kita yang les, mungkin les bahasa, atau les yang lainnya ya. Jadi Sabtu tapi lebih santai sedikit loh, bener nggak? Sabtu saya bisa tuh lihat tuh teman kita nih bisa ngaca-ngaca dulu, pakai bajunya udah rapi belum ya, gitu ya. Terus bisa main tali dulu, olahraga sebentar, terus bisa ngobrol mungkin sama adik ya. Terus bisa ngapain? Mungkin kalau diajak mama ke mall, ya udah saya ikut pergi ke mall. Kalau sekarang belum boleh ke mall, nggak apa-apa ya, di rumah aja dulu ya. Nah, terus hari Minggu gimana? Nah, tapi kita lihat dulu dari Senin sampai Sabtu ada 6 hari. Yang kita lakukan adalah semua kegiatan untuk kita sendiri, ya kan? Untuk kalian sendiri kan, mandi, makan, apalagi sarapan, terus sekolah, belajar untuk ulangan, terus menyalurkan hobi, menggambar,
olahraga, terus aktivitas lainnya mungkin main-main sama adik, main-main sama mainan sendiri, terus bobok lagi. Semua aktivitas yang kita lakukan untuk kita sendiri, untuk keperluan kita sendiri. Terus hari Minggu gimana? Wah, hari Minggu tuh lihat tuh kalendernya. Apa yang beda di kalender itu? Hari Minggu kalendernya warnanya, di kalender warnanya merah, artinya libur. Seneng nih, saya mau libur nih, berarti besok hari Minggu saya nggak mau ngapa-ngapain, libur ya. Hari Minggu, coba kita lihat tuh teman kita apa sih yang dilakukan sama dia. Dia bobo. Apakah saya juga ikut bobo sama si donat ini? Ya, bobo. Saya nggak mau ngapa-ngapain, saya mau bobo aja seperti teman kita itu. Saya mau pegangin si donat aja. Saya mau males-malesan. Saya nggak ada belajar hari ini. Nggak ada harus olahraga, nggak usah. Terus pokoknya saya mau bobo deh. Benar nggak sih? Hari Minggu itu kita nggak lakukan apa-apa, kita bobo seperti teman kita ini. Hari bobo, hari Minggu itu hari bobo, benar nggak? Coba kita lihat ya. Ketika Tuhan Yesus dan orang-orang di masa itu, apa yang dilakukan mereka? Itu coba lihat gambar itu. Ada orang yang pada bawa buah-buahan di atas kepalanya, sayur-sayuran. Semua orang-orang itu berjualan. Pak Tani juga yang punya ladang, dia pergi ke ladang mencangkul tanahnya supaya subur menanam gandum. Terus ada orang juga yang menggergaji kayu digergaji, bikin apa? Bikin kursi, bikin meja kayu. Terus ada lagi orang yang pergi ke hutan untuk ngambil kayu, menjual kayu bakar ya. Itu mereka lakukan dari Senin sampai dengan Sabtu. Sama kayak kalian, kalau kalian Senin sampai Sabtu melakukan kegiatan untuk diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri. Orang mereka itu juga gitu, sibuk untuk keperluan sendiri, berjualan ya. Berjualan, mengerjakan menggergaji kayu ke ladang. Ada yang mungkin yang belajar ya, ya. Nah, tapi pada hari Minggu semua sepi, stop. Pasarnya nggak ada orang satupun. Di ladang juga nggak ada orang satupun. Di sekolah juga nggak ada orang yang bersekolah. Kemana mereka? Coba lihat ya. Itu banyak orang berkumpul di satu tempat. Itu adalah namanya gereja. Kalau zaman dulu disebut bait Allah ya, sekarang kita bilang gereja. Wah, ternyata mereka rame-rame berkumpul di gereja. Ada Tuhan Yesus juga di situ. Wah, ngapain adik-adik di gereja? Ngapain? Iya benar, berdoa, mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan telah menjaga kita selama dari hari yang lalu sampai dengan hari ini dan yang akan datang. Terus apa lagi? Mendengarkan firman Tuhan, ya, supaya semakin dikuatkan ya, supaya nggak cepat putus asa, nggak cepat marah-marah ya. Ingat Tuhan Yesus sayang sama kita, supaya nggak takut juga. Kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita dapat mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Setelah itu ngapain lagi? Tuhan Yesus, dia tuh ada satu orang tangannya sakit, nggak bisa digerakin, nggak bisa begini juga nggak bisa, diam aja, tangannya sakit. Terus Tuhan Yesus kepikir untuk menyembuhkan orang itu. Nah, adik-adik, menurut kalian boleh nggak menyembuhkan orang pada hari Minggu? Boleh nggak? Nah, terus ada orang bilang begini, ini kan hari Minggu, emang boleh menyembuhkan orang pada hari Minggu? Kan kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau hari Minggu datang ke gereja kan, setelah datang ke gereja kita boleh berbuat baik kepada orang lain.
Tuhan Yesus panggil orang itu, sini, 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 ulurkan tangan kamu. Diulurkan tangannya, dan Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang itu. Sehingga orang itu tadinya tangannya nggak bisa bergerak, sekarang bisa dinaikin, diturunin, mau kemana juga bisa ya, mau ke sini, ke belakang juga bisa. Disembuhkan, orang itu bersuka cita, senang sekali mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Adik-adik, orang yang di dalam gereja itu juga bersuka cita karena mereka boleh bertemu dengan Tuhan, boleh berdoa bersama-sama, boleh berkumpul sama teman-temannya semua juga. Dan terpenting boleh belajar tentang firman Tuhan. Nah, kalau kita bagaimana jadinya hari Minggu? Apakah hari Minggu itu adalah hari bobo? Saya berteman sama si Donat, seperti teman kita yang tadi itu yang bobo. Enggak ya. Kita udah dengar bagaimana Tuhan Yesus pada hari Minggu dia pergi ke gereja, dan orang-orang di sana juga pergi ke gereja dan berbuat baik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Nah, kita juga gitu. Hari Minggu kita sama-sama ke gereja. Kalau nanti gedung gerejanya udah boleh, kita boleh pergi ke gedung gereja. Anak-anak semua boleh pergi ke gereja bersama orang tua ya. Kalau sekarang ibadahnya masih online, tetap pada waktu online harus duduk dengan rapihnya, dengan baju yang rapi, udah siap sebelum waktunya. Jadi jangan bolos-bolos ibadah online-nya juga. Karena Tuhan udah kasih kita waktu berapa? 6 hari untuk diri kita sendiri. Hari ke-7, cuma 1 hari aja Tuhan Yesus bilang kita harus datang kepada Dia untuk mengucap syukur, untuk berdoa, untuk beribadah kepadanya. Datang ke gereja. Ke gereja online-nya juga ya. Nah, cukup. Itu yang harus Tuhan Yesus minta. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan di hari Minggu setelah ke gereja? Kita boleh berbuat baik seperti Tuhan Yesus berbuat baik kepada orang yang sakit lumpuh itu, di tangannya lumpuh disembuhkan. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa berdoa bersama-sama keluarga kita, bersama papa, mama, oma, opa, kakak, adik. Terus kita juga bisa berdoa. Tuh, ada siapa tuh? Ada teman kita yang sakit. Mungkin sakit demam, dirawat di rumah sakit. Nah, kita nggak bisa datang, nggak apa-apa. Yang penting kita berdoa, minta Tuhan tolong supaya Tuhan pakai dokter maupun obat yang diminumnya supaya teman kita itu cepat sembuh. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Perbuatan baik apalagi yang harus kita lakukan? Tuh, coba lihat tuh. Kamar siapa itu? Kamar kamu, kamar Lause, kamar si adik, kamar teman kita. Oh, itu kamarnya. Sebenarnya kamarnya bagus, cuma berantakan, ya enggak? Nah, waktunya kita untuk bersih-bersih kamar kita sendiri. Mungkin waktu bangun pagi tadi nggak sempet untuk melipat baju-baju yang berantakan. Nah, lipatinnya baju yang berantakan ditaruh di tempatnya. Terus mainan-mainan yang berantakan ya, ada di sana, ada di sini, coba diletakkan lagi di tempatnya. Kalau biasa mungkin papa dan mama kamu atau asisten rumah tangga yang bantuin kamu untuk merapikan. Nah, sekarang waktunya kalian yang melakukannya sendiri. Nah, setelah itu kita juga boleh bantu mama dan papa untuk bersih-bersih, lap-lap kaca. Kalau mama bilang, tolongin dong ini nyapu, ya siap mama gitu ya. Terus kita juga bisa ngapain tuh, nyiram tanaman di kebun ya. Pokoknya kita lakukan semua apa yang baik yang bisa kita kerjakan ya. Waktunya kita untuk berkumpul bersama mama dan papa. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, makan bersama ya. Kalau biasa mungkin kamu nggak ada waktu, pagi-pagi saya makan cepet-cepet sendiri terus langsung online. Sementara mungkin papa, mama, sama kakak belum siap. Nah, waktunya kita untuk hari Minggu untuk berkumpul bersama. Kita bisa makan bersama sama papa, mama. Adik-adik, ya hari ini kita udah belajar kalau 6 hari Tuhan berikan untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan kita sendiri. Hari Minggu Tuhan ingin kita untuk datang ke gereja, untuk menghadap Tuhan Yesus, biar supaya kita boleh bersuka cita dengan semangat kita datang menghadap Tuhan.
ke gereja ya adik-adik ya, jangan bolos-bolos ya gerejanya. Setelah itu kita bisa berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, nanti akan ada aktivitasnya bukan mewarnai atau bukan origami atau bukan menggambar, tapi aktivitas kali ini adalah kita bisa lakukan bersama dengan adik atau kakak kita atau bapak dan mama ya. Nanti habis ini kita lakukan aktivitas itu bersama ya. Nah, judul cerita pada hari ini adalah Yesus pada hari perhentian. Tadi Yesus pada hari perhentian untuk apa? Ngapain dia? Juga ke gereja bersama orang-orang di sana. Nah, bahan cerita adalah Matius 12 ayat 1 sampai 13. Ayat hafalannya udah hafal harusnya ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya ingatkanlah, kuduskanlah hari Minggu di mana kita harus ke gereja. Nah, kita siapkan waktu kita khusus untuk datang ke gereja pada hari Minggu. Nah, sampai di sini cerita Lause. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan menyiapkan waktu untuk kami berhenti dari kegiatan kami khusus untuk menghadap Engkau ya Tuhan, untuk datang ke gereja beribadah kepada Engkau. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami boleh ingat setiap hari Minggu untuk datang kepada Tuhan ke gereja, dan kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini kita ketemu lagi di minggu depan ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, yuk kita mau aktivitas untuk membuat snack di sore hari dari roti tawar. Nah, ini sebelumnya cuci tangan dulu yang bersih ya, pakai sabun, baru pegang roti tawarnya ini. Nah, roti tawarnya ini kalau di rumah ada mentega, boleh dipakaikan di mentega, gampang sekali kok. Biasanya mama dan papa yang nyediain kamu makan. Nah, sekarang kamu giliran menyediakan snack sore hari dengan mengolesi roti dengan mentega. Diolesi yang rata. Setelah itu, kalau yang punya coklat meses boleh pakai coklat meses. Nih, olesin dulu ya. Udah, kalau udah, ambil coklat mesesnya, ditabur coklat mesesnya. Siapa yang suka coklat meses? Boleh banyakkan taruh ya, ditabur, tabur, yang rata, yang banyak juga boleh. Nah, kalau nggak di rumah lagi nggak nyediain coklat meses, boleh loh mentega pakai gula pasir juga enak. Nah, setelah itu ditutup. Jadi, nah kita bikin lagi satu lagi ya, tapi kali ini pakai selai. Nah, Lause punya selai mulberry. Selainya boleh macam-macam, boleh strawberry, yang ada aja di rumah ya. Siapa yang suka makan roti di sini? Oh, kalau pagi-pagi makan roti atau sore-sore makan roti juga enak. Dioles yang rata. Kalau sudah, ditutup lagi seperti tadi. Nah, ditutup ya. Ya, ditutup. Nah, ditangkap. Nah, kita potong yuk. Dipotong. Dipotongnya boleh potong 4. Boleh potong 4 ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Potong 4 ya. Ini juga kita potong lagi ya. Nanti makanan ini dibagi
ke orang-orang yang ada di rumah. Jangan makan sendiri, kan namanya makan bersama. Bersama sama papa, mama, kakak, adik. Nanti ada asisten rumah tangga juga dibagi ya. Ada oma, opa dibagi juga. Ini dipotong juga. Oh, iya dipotong ya. Oke. Kalau orangnya banyak bisa bikin beberapa. Ini kalau ini kan cuma jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah setelah itu bikin minumannya. Nah Elsa punya sirup. Sirup apa nih? Wow, seger ini. Sirup jeruk. Nah, kalau nggak punya sirup, bisa juga pakai teh manis atau air putih. Sehat juga air putih. Ya, setelah itu disajikan kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Nah, kali ini kita belajar untuk melayani, untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi, gunakan hari Minggu kamu dengan lebih baik untuk kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang membuat orang lain menjadi senang, sukacita bersama-sama dengan keluarga kita. Sekian aktivitas kita hari ini. Jangan lupa pada waktu makan bersama atau udah jadi kayak gini, boleh difoto. Fotonya kirim ke Lawsonnya masing-masing biar nanti dapat ditayangkan di kebaktian minggu depan ya. Catatan ibadah juga ditulis, dikirim ke Lawson masing-masing. Menghafal juga ditulis, dikirim ke masing-masing Lawson. Oke? Sip, gampang kan? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan memberi persembahan ya. Kalian bisa minta tolong papa, mama untuk mentransfer uang persembahan kalian di rekening di bawah ini ya. Kita akan menyanyikan lagu persembahan ya. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kami telah mendengarkan cerita dan juga telah memuji nama-Mu. Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit uang. Biarlah uang ini berguna untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian. Bapak terima kasih. Kita mau menutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah diajarkan pada hari ini Tuhan. Tuhan tolong biarkah firman yang sudah diajarkan pada kami bisa menjadi berkat untuk kami dan juga bisa kami lakukan untuk dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.